lengser wengi sliramu tumake sirmo. Ini acara kami di mana kedua kelompok sudah masuk, yaitu tadi kelompok apa? Kelompok Jasin sudah masuk pertama kali. Selanjutnya setelah 5 menit dilanjutkan oleh kelompok Macan, dan ini kelompok terakhir Sabit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kelompok Sabit akan memasuki Gua Jepang di malam hari ini. Tepatnya kita adalah jam 10 ya. Ya. Kita akan memasuki Gua Jepang dengan kelompoknya masing-masing, dan di sana mereka akan bertahanut selama 30 menit di dalam. Untuk selanjutnya mungkin keberangkatan kelompok Sabit ini, kelompok yang terakhir, kita doakan mudah-mudahan mereka bisa selamat dan bisa membangunkan keimanan mereka ya. Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka, kita serahkan kepada Allah. Apakah yang akan terjadi? Kita sambung ke episode kedatangan mereka setelah ini. Dekatinya apa dia? Di center-center gitu. Kita tinggal lebih. Allahu Akbar. Kita semua di sini akhirnya Allah SWT menyelamatkan kita kembali di sini. Pengalaman kita di dalam tadi, setelah kita saling curhat di sana, yang tadinya perjalanan itu seorangnya itu merasa ketakutan. Sering merasa ketakutan ketika kita setelah berjalan kurang lebih 300 kakian ya, kita menemukan tempat terpojokan sekali, dan kita di sana tanpa penerangan loh, tanpa penerangan sedikit pun. Kita belajar menjadi diri sendiri gitu. Kita di sana membuat lingkaran, lalu kita bertahanut kepada Allah, berzikir kepada Allah, kita merenungkan kehidupan kita, mencurhatkan kehidupan kepada Allah. Di sana kita semua itu menangis ya, menangis mengeluarkan air mata. Setelah itu mungkin jiwa dari masing-masing itu tersentuh dan hadir. Saat itulah mereka semua menjadi lebih berani gitu dari sebelumnya, merasa lebih tenang di sana. Bahkan waktunya sudah habis, mereka masih betah di sana gitu, karena ya banyaklah terjadi sesuatu yang aneh ya, mendengar sesuatu yang berjalan, terus ada mesin. Karena sempat tadi saya pribadi ada yang berbicara di sana gitu, makhluk lain. Katanya di sana itu gua tempat dulunya itu dibikin oleh Belanda, cuman setelah itu dikuasai oleh Jepang guanya gitu. Dan oleh Jepang itu disimpan peralatan perang. Di sana itu disimpan gua itu untuk penyimpanan alat-alat perang. Bahkan tadi juga melihat ada suara mesin ya, tes pribadi gitu, sekali jalan kaki. Jadi pengetahuan itu dikasih tahu dari dunia lain. Iya, ada yang ngasih tahu. Ada yang memberitahu, tapi ya, bukan bahwa manusia kan yang memberikan pemberitahuan itu. Silakan ketua kelompok untuk menerangkan. Pertama masuk ya dari sini, udah dari tim kami udah melihat sesuatu ya,
kebentuk cahaya hilang. Pas kita mulai masuk ke dalam, terus kita membuat lingkaran. Nah, di sana itu mulailah banyak kejadian ya yang dirasakan oleh tim kami, yang mendengar itu suara yang terbang. Gitu bayangan ke muka. Sebelumnya itu sebelum sudah itu teh langsung lah masuk, itu ada yang masuk tidak sadar lagi di sana teh. Oke, kawan-kawan, dikarenakan ini ada sesuatu yang lain dari biasanya, kita langsung tanyakan kepada seseorang yang memang waktu itu merasakan ada yang masuk dan dia sempat kesurupan mungkin ya. Oke, kita tanyakan Kang Sondang gimana? Jadi dari awal pun, dari pas briefing di sini pun saya udah melihat bayangan-bayangan cahaya di atas ya, di sana kalau bisa boleh dilihat di sana. Pas kita lihat tuh dia muncul, ketika kita udah lihat lagi dia nggak ada lagi. Nah, seperti itulah. Tapi pas kita masuk tuh perasaan kita tuh udah kayaknya yakin gitu bahwa Allah tuh melindungi. Tapi setelah kita kumpul, nah disitulah baru datang godaan-godaan lah. Di situ hawa yang tadinya panas kok malah jadi dingin gitu, sehingga yang awalnya Herdi pun merasa pusing ya tadi, itu Sang Joki pusing, dan saya pun lama-lama ketika melafazkan la ilaha illallah semakin keras, kok malah semakin melemah hati saya gitu. Jadi Allahnya tuh hilang lah gitu. Malah yang datang tuh dalam bayangan tuh ada sosok itulah makhluk datang menghampiri gini, semakin dekat dia, semakin dekat. Nah, disitulah saya merasakan kram lah, dalam itunya lah, kram, kesemutan gitu. Jadi di punggung tuh merasa berat itulah. Nah, disitulah mulai tidak konsen lagi. Nah ya, itu salah satu ciri-ciri di mana ketika seseorang itu memang dia keraksukan gitu ya. Ketika makhluk Allah itu datang, kayaknya tuh ada ya, langsung dia masuk ke dalam diri kita. Ciri-cirinya bisa berbagai macam, dan ini adalah salah satu ciri-ciri tersebut. Oke, kita lanjut kepada kelompok. Silakan kepada ketua kelompok. Ya, kenalkan ya, ini kelompok saya. Alam, Seni, Kang Ahwa, sama Kang Minta, juga saya sendiri. Tapi pengalaman ketika kami masuk ke dalam gua tersebut, pertama memang dari awal tidak memungkiri kita itu takut masuk ke sana. Tapi alhamdulillah sebelum masuk gua kita membacakan ta'ud. Setelah ta'ud kita bertawakal kepada Allah, lalu membaca salam ke dalam. Alhamdulillah penyambutannya sangat luar biasa di dalam. Ya, sempat kami mentok ya. Ya mungkin kalau bisa dibilang ditempati oleh grup Sabit ya. Kan pernah ke situ kan, cuman kami balik lagi di situ, di perempatan di situ. Sudah menemukan tempat yang cocok di situ. Kami membuat bundaran yang tadinya mau ada cahaya, tapi nggak ada, semuanya gelap gulita di situ. Lalu kita bersabar kepada Allah dengan menzikirkan kalimat ya basor. Sempat saya juga merasakan seperti Kang Ahwa merasakan mau ada yang masuk, dan Teh Alam mau ada yang masuk. Tapi terus sehingga sesuatu yang masuk itu alhamdulillah tidak jadi ya, sampai terdengar oleh saya sendiri seperti percikan air yang di dalam, terus suara-suara seperti orang yang berjalan pelan sekali, seperti kalau bisa disebutkan orang yang lagi ngesot mungkin ya, gitu, serak ya, mungkin seperti itu suaranya. Dan lagi, nah dari terakhir yang saya pengalamannya sangat luar biasa bagi saya dan semuanya, mungkin ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami jalan kebenaran yang sangat lurus. Alhamdulillah setelah
sebelum mau selesai ya teh ya, sebelum mau selesai ada seberkas cahaya yang asalnya jauh bulat, mereka itu mendekat sehingga terkumpul di tengah sehingga ketika saya melihat sesuatu itu terlihat sesuatu yang gelap itu terang, sehingga terlihatnya bayangan masa lampau yang ketika dulunya masyarakat Indonesia yang bekerja di sini disiksa oleh para Belanda, para Jepang di sini. Terlihat semuanya sampai bahkan kalau saya nggak salah lihat ada di gua itu ada ruang bawah tanah untuk sebuah penjara di situ teh. Seperti itu yang saya lihat, tapi bukan ada yang berbicara, tapi yang saya lihat seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya teh ya. Oke, mungkin begitu ya. Nah di sini cerita tentang dimana ketika kita hobi atau ingat selalu kepada Allah, mereka kaum jin tidak akan bisa mampu masuk ke dalam jiwa kita, karena jasad kita dipenuhi dengan jiwa kita seutuhnya 100%. Allah begitu, dan sehingga kita menjadi diri kita sendiri. Dan seandainya kita lupa, insya Allah raga ini akan dimasuki oleh jiwa yang lain, bukan jiwa kita. Oke, untuk hari ini mungkin sekian dulu. Kita masuk ke muhasabah dan acara besok kita lanjutkan. Terima kasih.